Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi mengenai manajemen retail. Manajemen retail adalah pengaturan seluruh faktor yang mempengaruhi manajemen retail atau perdagangan barang atau jasa secara langsung kepada pembeli. Sebelumnya untuk mengetahui di manakah manajemen retail itu berada, urutannya itu dimulai dari perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke pihak distributor, barulah pihak distributor itu mendistribusikan barang atau jasa tersebut ke pihak retail. Nah, dari pihak retail itulah konsumen dapat membeli barang atau jasa tersebut. Nah, ada fokus utama dalam manajemen retail, yaitu satu, memanage semua kegiatan retail agar usaha tersebut dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat dan mengurangi presentasi kerugian sehingga tidak akan mengalami kebangkrutan. Kemudian ada memanfaatkan teknologi terbaik agar usaha tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain yang serta memudahkan penjangkauan terhadap pembeli. Mengutamakan pelayanan yang baik dan nyaman kepada konsumen dengan tujuan mempererat hubungan antara konsumen dengan perusahaan retail. Lanjut, ada fungsi retail. Fungsi retail itu sendiri adalah menyediakan barang atau jasa dengan berbagai macam pilihan, atau usaha tersebut bisa dibilang usaha heterogen, sehingga pembeli tidak perlu melihat atau mencari ke perusahaan pesaing. Kemudian ada juga mempermudah pemindahan kepemilikan dari pemilik sebelumnya, yaitu perusahaan manufaktur, ke pemilik baru, yaitu si konsumen. Terakhir, ada memberikan layanan secara baik dan nyaman kepada konsumen sehingga menarik minat beli si customer dan mempererat hubungan antar customer juga. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi manajemen retail ini. Ada faktor makro atau secara luas, yaitu teknologi yang digunakan untuk menjangkau pembeli dan mempermudah transaksi. Kemudian ada etika bisnis yang baik dan digunakan untuk menyenangkan hati konsumen. Kalau hati konsumen akan senang, maka pembeli itu cenderung akan loyal kepada perusahaan kita. Kemudian menyesuaikan usaha sesuai dengan sosial budaya suatu pasar agar pembelinya itu jadi merasa dipenuhi kebutuhannya. Lanjut, menaati hukum yang berlaku sehingga pembeli ini tidak perlu was-was apabila barang atau jasa yang kita sediakan itu ilegal atau tidak. Kalau ilegal kan takut kena hukum juga. Lanjut, ada faktor mikro atau secara kecilnya itu ada kompetitor dengan barang yang serupa namun berbeda jenis usaha. Ada juga hubungan dari pelanggan itu sendiri. Maksudnya hubungan dari pelanggan itu sendiri, hubungan antara pelanggan ini ke toko sebelumnya apabila kita baru buka usaha ini. Lanjut, ada materi mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan dari seseorang atau lebih yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan lingkungan si pembelinya ini. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut ada konsumen yang secara individual atau secara sendiri menentukan apa saja yang harus ia penuhi saat itu juga. Lalu ada lingkungan yang strategik yang memungkinkan usaha untuk ramai dikunjungi pembeli karena sudah dikenali, mudah dijangkau. Kemudian ada juga strategi pemasaran yang digunakan oleh retail untuk menarik perhatian dari si pembelinya ini. Apabila berhasil, si pembeli akan menjadi pelanggan utama di toko retail kita. Kemudian ada tipe-tipe keputusan pembeli. Tipe-tipe keputusan pembeli itu ada pemecahan masalah secara luas yang membutuhkan usaha dan fokus yang lebih lama. Contohnya itu ada barang motor, barang elektronik, mobil, motor, laptop. Nah, kalau kedua ada pemecahan masalah secara terbatas atau limited yang berkebalikan dengan pemecahan masalah secara jangka panjang itu. Contohnya itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya kebutuhan sehari-hari seperti makanan, sabun, peralatan lain
peralatan lainnya, peralatan mandi. Itu. Ketiga, ada tak terencanakan atau yang tiba-tiba datang tanpa dipikirkan terlebih dahulu, sepertinya kayak ingin meal, snack, es krim, dan sebagainya. Kemudian ada kebiasaan dari si pembeli itu untuk setia pada produk atau toko. Misalnya saya itu suka produk mie Indomie, maka saya akan terus membeli Indomie walaupun ada usaha pesaing seperti mie sedap, Supermie. Namun karena memang sudah suka Indomie, saya akan membeli Indomie itu saja. Kemudian kalau untuk toko, misalnya pembeli A ini udah setia sama toko A. Nah, tiba-tiba ada toko B yang baru buka dan memberikan diskon besar-besaran. Namun karena si A-nya ini udah setia sama toko si A, maka dia akan terus membeli toko A. Karena di toko A itu udah ada pelayanan yang ramah, barang yang dibutuhkan si pembelinya ini tetap ada. Walaupun habis, toko A ini akan berusaha menyediakannya. Gitu. Lanjut, ada strategi dari retail itu sendiri, yaitu ada merumuskan target pasar atau segmen pasar yang menjadi fokus dari bisnis retailnya itu dalam penyusunan rencana sumber daya, usaha, dan bauran retailnya. Contohnya makanan halal untuk daerah yang mayoritas agama Islam. Kemudian ada format penggambaran karakteristik operasi dari bisnis retailnya itu. Maksudnya itu ada penggambaran dari jenis barang dan jasa yang ditawarkan, harganya, iklan dan promosi, desain toko yang khas, dan lokasi yang strategik tadi. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Contohnya, Holy Wings nih punya logo saya, terus jenis barang yang ditawarkan itu adalah minuman-minuman. Cocok untuk anak muda. Kemudian harganya lumayan pas untuk harga anak-anak muda yang sering nongkrong gitu loh. Terus lokasi sama tempatnya itu strategi karena mudah dijangkau oleh banyak anak muda, ada tempat parkir yang luas dan berbagai macam keunggulan lainnya. Kemudian ada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan pengecer ini tidak bisa ditiru atau tidak mudah ditiru oleh pesaing dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, toko es punya makanan yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Lalu ada beberapa toko yang ingin mencoba meniru resep dari makanan tersebut, namun gagal semua karena hanya toko es sajalah yang punya resep rahasianya secara turun-temurun dan tidak akan dijual ke pesaing-pesaingnya. Sehingga toko es ini mempunyai pelanggan, keuntungan yang selalu berputar dalam jangka waktu yang lama karena pesaingnya itu dikit. Kemudian cara membangun keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu dibangun dengan cara satu, hubungan dengan pelanggan atau kesetiaan pelanggannya. Kesetiaan pelanggannya itu bisa dibentuk dari citra merek dagangan yang kuat dan mudah dikenali. Contohnya Aqua, brandingnya itu kan orang-orang kalau beli air mineral itu pasti ingatnya Aqua. Lalu ada positioning yang tepat. Maksudnya positioning yang tepat itu kayak tempatnya itu strategis, dekat dengan bank atau dekat dengan lingkungan perumahan lah. Jadi mudah dijangkau gitu loh. Kemudian ada barang dan jasa yang dijual itu unik, hanya satu-satunya seperti yang tadi toko es. Barangnya itu cuma satu-satunya, and one and only. Kemudian ada layanan pelanggan yang unggul. Layanan pelanggan yang unggul di sini itu maksudnya kayak ramah, kalau ditanya-tanya mau jawab, diberikan senyum, gitu. Sehingga pelanggan ini akan senang dan akan setia kepada toko kita. Lanjut, ada manajemen hubungan pelanggan. Misalnya CS lah, toko ini memberikan CS sehingga apabila ada keluhan, atau feedback atau kritik bisa disalurkan. Kemudian ada mempererat atau memperkuat hubungan dengan pemasok agar bisa diringankan cost-nya atau mendapatkan bonus. Kemudian ada efisiensi di operasi internal bisnis retail, manajemen sumber daya manusia yang merata agar usahanya tidak berjalan dengan banyak masalah. Misalnya itu kayak
toko ini menentukan berapa banyak karyawan yang harus dikerjakan. Kalau lebih itu tidak usah karena akan merepotkan, bisa terjadi miskom. Nah, terus juga ada sistem informasi dan distribusi yang harus diselaraskan agar tidak terjadi miskom atau menyebabkan kerugian dan kekacauan. Seperti yang tadi, kalau misalnya pihak manajer nyuruhnya ini nyuruh bawahannya itu apa, tapi bawahannya mengerjakannya apa karena tidak nyampai informasinya, jadi akan menimbulkan kekacauan dalam bisnis tersebut. Lanjut, menentukan lokasi yang strategis dan dapat dijangkau dengan baik dari pemasok ataupun pembelinya. Kalau lokasinya itu gampang dicapai, maka cost yang dikeluarkan untuk biaya angkut atau kalau dari pembelinya itu biaya untuk mobil bensinnya itu lebih murah gitu loh. Lanjut, ada terakhir itu menentukan beberapa sumber keunggulan dari barang agar pelanggan mau beli dari toko kita saja. Nah, maksudnya itu kayak keunggulannya tadi loh, bumbu. Misalnya saya ambil contoh toko es tadi, bumbunya itu kan the one and only. Nah, pelanggan itu akan mengetahui nih, wah ini toko es doang yang punya barang itu, jadi kita akan belinya di situ terus. Lalu ada strategi pertumbuhan dari toko retail. Nah, strategi yang digunakan adalah penetrasi pasar, atau maksudnya cara pertumbuhan yang diarahkan kepada pelanggan yang sudah ada dengan menggunakan format retail saat ini. Ada juga ekspansi pasar atau cara pertumbuhan dengan cara melibatkan format retail yang sudah ada, tapi di pasar yang berbeda atau pasar yang baru. Lalu ada pengembangan format retail. Cara pertumbuhan di mana pengecer mengembangkan format-format retail yang baru. Jadi dia making a new dengan retail mix, tapi yang berbeda pula untuk target pasar retail yang sama. Jadi kita ini bikin format retail baru, tapi menggunakan teknik mixing yang berbeda, tapi untuk pasar yang sama. Diversifikasi atau cara di mana pengecer memperkenalkan format retail yang baru yang diarahkan ke segmen pasar yang saat ini tidak dilayani oleh pengecer. Berarti ini maksudnya itu dia masuk ke pasar yang baru, tapi nggak ada pesaing sama sekali. Lalu ada juga proses perencanaan retail strategis. Nah, prosesnya itu pertama kita menentukan tujuan dibentuknya usaha bisnis retail ini. Usahanya itu pasti untuk mencari keuntungan maksimal dengan sedikit pengeluaran. Kemudian setelah menentukan tujuan, kita melakukan audit kondisi bisnis yang dijalankan. Apakah ada suatu kesalahan atau error yang bisa membuat kerugian kita. Kemudian juga ada mencari peluang bisnis agar bisa menjalankan bisnisnya dengan strategi yang ada. Maksudnya mencari peluang itu kayak menjual barang atau jasa yang lagi tren. Jadi peluang bisnisnya makin berkembang. Lalu kita juga yang keempat, menyiapkan alternatif strategi apabila strategi yang kita jalankan ini bisa gagal, kita masih punya backup plan. Kemudian menetapkan tujuan agar yang harus dicapai dan alokasi biaya yang merata supaya bisnis berjalan dengan lancar. Nah, kalau yang tadi kan cuma menetapkan tujuan dibentuknya. Kalau ini menetapkan tujuan yang harus dicapai pada saat ini, terus kita harus bisa juga mengalokasikan biaya yang rata. Misalnya kita butuh biaya untuk ini, kita harus penuhi dulu. Kemudian kita baru melihat lagi apa lagi yang harus dialokasikan biayanya. Kemudian juga ada mengembangkan format retail mix sehingga bisnis berkembang. Sama seperti tadi, format retail saat ini dijalankan pasti akan ada waktu habisnya. Makanya kita harus mengembangkan format retail ini dengan retail mix sehingga terus ada adaptif atau adaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir itu mengevaluasi kembali kinerja setelah menjalankan strategi awal, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau bisa berjalan dengan baik, maka kita akan menggunakan itu saja. Namun apabila tidak berjalan dengan baik, kita akan
menggunakan backup plan yang tadi sudah direncanakan dari awal. Tuh. Lanjut. Kunci sukses retail global. Pertama, keunggulan dalam kompetitif yang harus terus berjalan, namun kali ini skalanya itu lebih besar ya sebelumnya, yaitu skala dunia. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dialami dunia, karena pasti akan berbeda-beda tiap hari, tiap zaman. Kemudian juga ada menyesuaikan dengan budaya global yang memiliki keunikan masing-masing, karena tiap daerah atau tiap pasar itu pasti berbeda-beda budaya yang dianutnya. Kemudian menyiapkan sumber finansial yang besar. Kenapa? Kalau tidak punya finansial yang besar, maka kita akan pasti bangkrut karena tidak bisa menutupi segala kondisi yang dapat merugikan kita. Gitu. Lalu ada lokasi toko. Kenapa sih lokasi toko itu penting untuk bagi retail? Satu, karena lokasi biasanya menjadi salah satu pertimbangan yang paling mempengaruhi di pelanggan saat akan memilih toko langganannya. Kemudian, keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena lokasi itu bisa menjadi kunci utama pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu keputusan lokasi itu biasanya memiliki resiko yang tinggi. Biasanya ketika retail memilih lokasi, mereka harus membuat investasi yang besar. Nah, karena tiga poin di atas itu, maka lokasi itu adalah kunci utama retail sukses. Kalau misalnya salah pilih lokasi, kita tidak akan punya pelanggan tetap karena lokasinya tidak cocok untuk pelanggan membeli. Maksudnya jauh dicapai. Kemudian juga kita tidak bisa membuat sebuah keunggulan kompetitif karena lokasinya salah. Maksudnya ini pemasok sih biasanya. Kemudian investasi yang dikeluarkan itu harus besar. Kalau salah pilih lokasi, maka cost kita akan lebih besar dari yang harusnya dikerjakan. Kemudian situs yang berdiri sendiri atau freestanding site adalah lokasi retail bagi retail yang individual atau terisolasi dengan retail lainnya. Namun mereka mungkin saja berada di dekat retail freestanding lainnya atau pusat perbelanjaan. Keuntungan dari sistem ini, akses yang mudah dan ketersediaan area parkir yang luas. High traffic atau ramai traffic. Kemudian juga ada visibilitas yang menarik pelanggan mengemudi atau drive-thru. Biasa sih drive-thru. Kemudian juga ada biaya sewanya itu cukup murah karena lokasinya itu nggak di pusat perbelanjaan yang mahal gitu. Kemudian juga ada lebih sedikit pembatasan pada tanda-tanda jam atau barang dagangan. Biasanya dikenakan di pusat perbelanjaan. Nah, kalau freestanding ini nggak punya atau tanpa batasan jam harus tutup jam berapa gitu. Suka-suka dia sih. Terus barang dagangannya juga bisa banyak karena tidak ada halangan. Lokasi perkotaan atau urban location. Keuntungannya itu daerah bisnis pusat kota itu pasti ramai aktivitas harian. Oleh karena itu di toko ini bisa menarik perhatian dari karyawan-karyawan selama jam kerja itu dong. Kemudian juga ada kalau di Main Street atau jalan utama itu area perbelanjaan tradisional di kota-kota kecil. Jadi lebih mana ya? Oke. Dikonversikan menjadi berarti ini banyak pejalan kaki karena lokasinya itu kan di jalan utama, di trotoar biasanya sih, sehingga pasti ada pejalan kaki yang ingin melihat apa sih yang kita jual di toko ini. Gitu loh. Di inner city itu atau kepadatan
masyarakatnya itu tinggi di daerah perkotaan karena kepadatan itu dengan pendapatan penduduknya itu lebih rendah dan dari wilayah metropolitan sekitarnya. Oh, berarti inner city itu kayak oke lah untuk retail, namun biasanya sih lebih kecil karena pendapatannya rata-rata dari orang-orang itu lebih kecil dari yang metropolitan. Contohnya biasanya sih di desa-desa. Terus ada juga shopping center. Nah, shopping center ini adalah grup retail dan bisnis lain yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dan dimanage oleh satu kepemilikan. Terdiri dari pusat perbelanjaan, power center, shopping mall, dan sebagainya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan area perdagangan. Satu, skala ekonomi, itu melihat berapa besar sih skala finansial yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis di lokasi itu. Jadi kita harus cek dulu nih, berapa sih tingkat keuntungan yang kita akan dapat apabila kita memilih wilayah ini, di wilayah perdagangan ini. Kemudian ada juga demografi atau melihat daerah lokasi itu apakah mudah mendapatkan keuntungan dalam kurung dijangkau oleh masyarakat atau pembeli. Lalu ada juga apa gampang nggak sih untuk dicapai oleh pre-stock atau apa ya? Yang menyediakan barang sehingga kita bisa mengurangi cost angkutnya. Kemudian ada juga kita harus melihat iklim bisnis. Melihat dulu tren dari bisnis yang sedang hits. Bisa dari jenis retailnya ataupun tenaga kerja yang harus dipakai. Contohnya itu misalnya barang atau makanan yang lagi tren, kayak kepal bilo dulu lagi tren, ini kita harus coba menjual ini, kemudian berganti lagi trennya, kita harus menjual itu juga sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan terus-terusan karena menjual barang yang sedang tren. Kemudian kita juga harus melihat pesaingnya, apakah di lokasi itu banyak pesaingnya atau tidak. Semakin banyak pesaing maka semakin sedikit keuntungan yang akan kita dapatkan. Kalau semakin sedikit pesaing maka kita bisa memonopoli bisnis tersebut karena hanya kita lah yang menjual produk tersebut. Kemudian ada materi multi-channel retailer, adalah cara atau proses penggunaan dan dari perkembangan internet secara signifikan yang mempengaruhi perilaku belanja dari konsumen itu. Nah, kan saat ini banyak toko retail berbasis toko fisik secara skala kecil itu menggunakan saluran internet untuk menyokong bisnisnya. Nah, keuntungan retail lewat saluran itu, toko dapat kontak. Kalau toko fisik itu kita bisa kontak fisik dengan barang dan jasa, mendapatkan layanan pribadi, bisa dapatkan layanan yang memuaskan, terus ada pengurangan risiko karena kita itu udah kontak langsung dengan barang atau jasanya. Kita mendapatkan interaksi secara sosial, pembayarannya juga bisa melalui tunai. Kalau saluran katalog itu kita mendapat keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan dari katalog tersebut. Nah, terakhir itu ada saluran internet. Kalau saluran internet itu kita mendapatkan keamanan pasti. Kenyamanan karena kita bisa berbelanja dari mana saja, kapan saja. Assortment produk yang luas atau pilihan produknya itu banyak. Dan mendalam gitu loh. Informasi dari barang itu lebih mendalam kan ditulis secara deskriptif. Kemudian juga ada personalisasi atau kita bisa menentukan seperti tadi menentukan waktu, tempat yang dituju ya. Untuk barang itu sampai di tempat yang kita tentukan dan juga pembayaran itu bisa secara online.
Manfaat multi-channel retail itu satu, mengatasi keterbatasan format retail saat ini, karena kalau saluran multi-channel itu kita bisa memperbanyak pilihan produk, low cost karena kita tidak perlu memasarkan secara langsung yang butuh tenaga dan biaya. Kemudian juga ada eksklusif yang konsisten atau biaya murah namun mendatangkan hasil yang diharapkan. Terakhir juga ada up to date atau informasinya itu pasti akan berkembang terus-terusan. Kemudian ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena merangsang pelanggan itu untuk melihat lebih banyak lagi produk yang mereka inginkan daripada sebelumnya. Mendapatkan wawasan perilaku belanja konsumen. Dengan multi channel kita bisa mengetahui tipe-tipe pelanggan yang mempunyai perilaku berbeda-beda. Misal pelanggan ini punya perilaku belanjanya itu belanja elektronik, kalau yang ini makanan dan sebagainya. Kemudian juga ada membangun keunggulan strategis atau pengecer memiliki kesempatan untuk mengembangkan keunggulan strategis atas pesaing single channel, karena multi itu pasti lebih banyak daripada single. Oke. Memperluas kehadiran di pasar karena tersebar di mana-mana. Nah, karena kita termasuk multi channel, maka kita akan bisa mengiklankan produk, barang dan jasa kita di mana saja. Karena kita punya saluran atau channel-channel ini. Lanjut. Ada tanggung jawab dari manajemen toko. Memanage toko, karyawan toko. Tanggung jawabnya itu ada memanage karyawan dari toko itu sendiri. Maksudnya itu ada penyeleksian karyawan, sosialisasi dan training, serta memotivasi dan mengevaluasi kinerja yang dikerjakan oleh karyawan toko tersebut. Kemudian memberikan hadiah kepada mereka apabila mencapai target atau melebihi ekspektasinya. Kemudian kita juga harus mengatur kos atau mengurangi biaya perawatan dan tenaga, serta mengurangi kerugian persediaan, namun meningkatkan produksi kinerja. Kemudian ada juga memanage barang dagangan, menyarankan barang dagangan baru, memberi barang dagangan yang berbeda, merencanakan suatu event, menandai barang dagangan tersebut, maksudnya kayak labeling gitu loh. Serta menyediakan customer service untuk menyediakan tempat bagi pelanggan untuk mengkritik, memberikan feedback, agar mereka itu merasa terpuaskan. Nah, kita bisa memberikan feedback kepada toko tersebut. Lanjut. Nah, ada juga sosialisasi dan training karyawan. Di sosialisasi dan training ini kita akan memberikan karyawan itu program orientasi, pelatihan menjadi toko karyawan yang baik dan benar, menganalisis keberhasilan dan kegagalan dari karyawan tersebut. Kalau yang gagal biasanya tidak akan dipanggil lagi. Kalau yang berhasil akan direkrut. Lalu kita juga akan mengelola. Kemudian ada mengelola dan memotivasi karyawan. Nah, cara mengelolanya itu memberikan sifat kepemimpinan atau proses di mana seseorang akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mengerjakan suatu tugas dengan baik dan benar. Kemudian manajer toko akan memotivasi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian juga ada menetapkan tujuan atau kuota bisnis retail itu. Kita harus sebagai manajer toko kita harus menetapkan nih goals-nya itu kita harus laku berapa sih gitu contohnya. Kemudian mempertahankan moral karyawan. Maksudnya itu kita misalnya karyawan berbuat kesalahan, kita nggak boleh kayak menjatuhkan harga diri karyawan yang berefek pada moralnya. Kita justru harus memberikan dia pengertian dan memaafkannya, serta bikin dia itu nggak mengulangi kesalahannya lagi ntar. Habis itu kita juga memperhatikan
apabila terjadi bahaya secara seksual kepada karyawan. Sebagai manajer toko kita juga akan memprotek atau melindungi karyawan kita dari orang-orang yang berperilaku menyimpang. Habis itu desain dan layout toko retail. Itu apa sih desain dari toko retail itu sangat penting untuk perilaku konsumen karena satu, tujuannya itu menarik perhatian dari pelanggan. Apabila desain kita toko unik terus nyaman, itu akan menarik perhatian konsumen untuk belanja di toko kita. Spend more time atau menghabiskan lebih banyak waktu karena terasa nyaman gitu loh, dan tidak ingin pergi karena memang misalnya udaranya ada tempat duduk sehingga yang capek bisa duduk, serta kalau ingin berbelanja yang masih ingin berbelanja bisa melihat-lihat lagi, terus disediakan juga AC untuk udaranya itu sirkulasinya berjalan. Loyalty karena desain toko dan layout ini sangat bagus, unik, menarik. Jadi biasanya pelanggan ini akan setia kepada toko kita karena lebih menarik lah pokoknya. Convenience atau biasanya desain toko ini itu akan mempermudah pelanggan karena sudah tahu tempatnya ini, misalnya tempat susu itu di kiri, tempat buah di kanan, tempat snack itu di tengah gitu loh. Jadi lebih mudah. Dan itu tujuan desain toko juga bisa untuk menerapkan strategi retail yang digunakan. Kemudian juga meningkatkan penjualan. Karena mereka itu bisa tahu ini semua di sini. Jadi pelanggan yang butuh itu akan belanja terus-terusan di counter itu atau di bagian layout barang dagang itulah, barang dagangan itu. Kemudian juga untuk memenuhi persyaratan hukum. Misalnya kita menjual barang ini, tapi karena desain layoutnya salah, kita dibilang itu menjual barang apa, barangnya tidak sesuai. Kemudian ada elemen-elemen dasar toko. Elemen-elemen dasar toko itu ada tata letak atau layout. Layoutnya itu ada 3 macam, ada grid, ada racetrack atau kayak arena balap kuda, dan freeform. Kalau layout itu biasanya teratur, kalau racetrack itu kayak ada jalurnya. Kalau freeform itu bisa acak-acakan. Terus tanda-tanda atau gambar-gambar lokasi transit, misalnya kayak tag produknya lah, misalnya ini menjual khusus barang susu, kalau yang ini khusus barang snack sehingga konsumen ini tidak akan keliru. Dan juga ada teknik presentasi dari merchandise-nya ini. Ada 4 teknik, yaitu orientasi pada ide. Biasanya orientasi pada idenya ini ide manajernya. Misalnya idenya itu kayak ingin membangun suatu, kalau di IKEA melihat layout ruang tamunya itu modis, ada juga yang tradisional gitu. Kemudian juga ada teknik berdasarkan barang dagangan, gaya atau lifestyle. Nah, kalau ini mirip-mirip berorientasi pada ide. Kalau yang ini itu berdasarkan barang-barang itu kayak barang yang terbuat dari susu. Isinya semuanya susu kotak, susu cair, keju. Nah, itu. Kalau organisasi warna atau orientasi pada warna itu misalnya barang warna merah, itu di counter kiri. Semua di kiri dari merah. Terus misalnya kalau mau ke kuning itu akan dari merah, kuning, lalu bisa berubah kemana. Tergantung ide manajernya untuk menetapkan counternya ini itu khusus warna apa. Ungu, merah, kuning.
lini harga. Kalau terakhir itu ada lini harga. Biasanya sih kayak mereka itu menetapkan konter depan itu khusus harga yang murah, khusus harga yang mahal. Yang murah-murah itu biasanya disimpan di belakang-belakang. Kalau pembelinya jeli, pembelinya akan tahu. Oke, itu aja sih materi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.